Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Apa kabar nih jamaah yang ada di rumah? Insya Allah hari ini kita akan belajar nih bersama dengan guru-guru kita. Ada Ustadz Afif, ada Habib Muhammad dan juga ada Ustadz Syam. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu yuk tayangan yang aduh bikin gregetan, bikin sedih. Apa sih tayangannya? Ini dia. Subhanallah, naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Kenapa? Takut. Takut kenapa Bu? Sekarang banyak pencabulan. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah. Serem ya Bu liatnya Ibu ya? Pasti. Ngeri. Ngeri, saya kan punya anak perempuan jadi saya takut. Naudzubillah min dzalik, naudzubillah ya Allah Ibu. Tapi kalau Ibu khawatir kayak gitu, Ibu tenang aja, itu kan cuman oknum sebenarnya. Jadi sebenarnya kita bukannya kayak tidak menghargai profesinya atau apapun, itu sebenarnya oknum aja ya nggak sih? Ustadz Syam gimana Ustadz Syam? Khawatir plus muter-muter, pusing jadinya. Jadi pusing, Ibu jangan pusing-pusing. Atulah. Saya takut sekali. Gimana? Habis saya takut sekali gitu kan. Nanti aja mau subhanallah. muter-muternya kalau depan Ka'bah. Insya Allah. Amin. Insya Allah Taufik juga mau kangen banget sama Ka'bah. Silakan Ibu kembali ke tempat duduk ya. Ustadz Syam, Siap. gimana nih tanggapan Ustadz Syam tentang apa yang terjadi yang barusan kita lihat? Baik, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Ada yang dinamakan taqwal qulub, ada yang dinamakan takwa hati. Karena kalau takwa fisik insya Allah mudah. Tinggal pakai hijab syar'i udah dikira orang bertakwa. Tinggal pakai peci dikira orang paling bertakwa. Tinggal sarungan pakai jubah dikira orang paling bertakwa. Hijab makin panjang dikira orang paling bertakwa, subhanallah. Tapi jangan khawatir, ternyata yang disebut orang bertakwa itu adalah orang yang memperbaiki, menjaga akhlaknya. Kenapa? Nabi SAW adalah manusia yang paling disayang sama Allah dan manusia yang paling bertakwa serta manusia yang paling menjaga akhlaknya. Dengan menjaga akhlak, Allah Subhanahu wa taala akan menjaga seseorang dari kemaksiatan. Contohnya siapa? Ada seorang pengembala kambing ditemui oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ardhahuma. Ketika pengembala kambing ini ditemui oleh Ibnu Umar, kata Ibnu Umar, "Wahai pengembala, ayo marilah makan bersamaku." Kata pengembala ini, "Maaf Tuan, saya sedang berpuasa." Kata Ibnu Umar, "Kalau begitu belilah satu aku kambingmu, aku beli 1 ekor. Nanti tuanmu tidak tahu kalau nanti aku beli 1 ekor." Kata pengembala, "Saya takut sama Allah." Coba lihat, dia menjaga dirinya dengan akhlaknya. "Saya bukan takut sama tuanku, tapi saya takut sama Allah." "Ah nggak apa-apa, nanti bilang aja diterkam serigala 1 ekor kambing, nggak ketahuan kok. Ratusan ekor hilang 1 mah nggak ketahuan." Subhanallah. Tapi anak muda ini pengembala mengatakan, "Saya takut sama Allah Subhanahu wa taala." Apa yang terjadi? Sesampainya pengembala ini di kota Madinah dan Ibnu Umar pun sampai di kota Madinah, Ibnu Umar langsung membeli kambing tersebut serta membebaskan budak yang menjadi pengembala tadi. Ini berkah daripada menjaga akhlak diri. Akhlak itu bukan hanya tampang terhadap manusia, tapi juga menjaga kelakuan karena merasa senantiasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. "Dzalika min taqwal qulub fa innaha min taqwal qulub." Karena ada yang disebut dengan takwa hati, bukan hanya takwa pakaian. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, tabarakallah. Zaman sekarang hal seperti itu yang sangat mahal kayaknya nih Ustadz Syam. Subhanallah. Ya nggak? Akhir zaman kayak gini banyak fitnah di mana-mana. Kejujuran itu menjadi suatu hal yang mahal. Tapi saya yakin di luar sana masih banyak jamaah yang tetap menomorsatukan Itulah kejujuran. kenapa Islam berlaku dari zaman dahulu sampai zaman yang akan datang. Masya Allah, tabarakallah. Jazakallah khair. Sama-sama, Ustadz Syam. Kak Caca. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Luar biasa. Jamaah. Berbicara tentang akhlak nih Bu, kita pasti seneng ya kalau punya tetangga yang akhlaknya Masya Allah. Nggak kedinginan kalau kita beli AC ya. Punya tetangga yang mungkin kalau punya makanan bagi-bagi. Tapi kita juga sebagai tetangga tahu diri lah, jangan hobinya ngomongin orang. Nah, kenapa sih kita ngomongin tentang hal itu? Karena tema kita pada pagi hari ini adalah ketika akhlak di atas segalanya nih. Sebelum kita lanjut nih belajar bersama dengan Habib Muhammad, kita saksikan dulu yuk ada tayangan yang berikut ini. Tabarakallah, anak kecil polos. Emang kayak gitu ya Bib ya. Kita tuh kalau misalnya anak kecil polos, jujur tuh harusnya hal-hal seperti yang bisa kita pegang terus gitu. Nah Bib, bener gak sih katanya nanti di
akhir hayat kita nih, di akhirat nih, timbangan yang memberatkan kita, memudahkan kita untuk masuk ke surganya Allah itu nggak cuman sholat kita, tapi juga gimana akhlak kita selama hidup. Benar nggak sih Bib? Mohon Baik. tausiahnya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Syam, Ustadz Afif, juga Kak Caca dan ibu-ibu semuanya. Ada perkataan yang indah daripada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluqi. Nabi mengatakan tidak ada sesuatu yang paling berat nanti di akhirat diletakkan di timbangannya Allah Subhanahu wa taala min husnil khuluqi, daripada akhlak yang bagus, budi pekerti yang baik. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW, wa inna sahiba husnil khuluqi la yablughu bihi darajata sahibis saumi wassalah. Sampai dikatakan oleh Nabi SAW bahwasannya sahiba husnil khuluqi, bahwasanya orang yang punya adab, budi, pekerti, akhlak yang bagus itu la yablughu, akan mencapai darajata sahibi saumi wasalah, mencapai derajatnya orang yang rajin puasa dan orang yang rajin sholat. Tapi jangan pilihannya seperti ini, oh kalau begitu sudah saya akhlak saja tapi tidak sholat, ya salah. Berarti dia tidak akhlak kepada Allah. Kenapa? Oh, Allah itu memerintahkan orang sholat. Allah itu memerintahkan orang berpuasa. Kalau kita tidak sholat maka akhlak kita buruk. Tapi kalau kita misalnya terkategori orang yang sholatnya biasa-biasa saja tapi akhlaknya bagus, itu hebat. Ada orang yang seperti ini ibu-ibu dan semua yang di rumah. Ada orang yang Masya Allah sholatnya rajin, puasanya rajin. Tapi kalau ketemu orang nyinyirin orang. Tahu ibu nyinyir, tahu? Yang suka makanin baju yang kecil itu tuh. Ya, nying-nying gitu ya. Artinya subhanallah. Itu sama orang yang suka akhlaknya kurang bagus kayak nying-nying. Suka nyinyirin orang, gigitin orang dari belakang. Nah ini adalah akhlak yang sayyi'ah. Akhlak yang buruk yang tidak mencontoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanyakan Caca tadi, ada gak memang betul akhlak itu timbangan yang berat di akhirat? Betul, langsung disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad, timbangan yang paling berat adalah akhlak yang mulia. Masya Allah, karena sebenarnya Islam itu adalah way of life ya Ustadz ya, Habib Betul. ya. Cara hidup, Oh iya. jadi bagaimana baginda Rasul berinteraksi dengan anak-anak, dengan keluarga, bagaimana tuh Semua harusnya diatur. kita contoh gitu loh. Gak cuma sholatnya aja yang harus kita contoh. Berarti life. Masya Allah, tabarakallah. Kasih Oh, tepuk tangan dulu dong Bu. Buat Habib Muhammad nih, jamaah Islam itu yang ada di rumah juga pasti penasaran banget kan. Gimana sih caranya kita bisa menumbuhkan akhlak? Nah kita akan belajar nih bersama dengan Ustadz Afif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ustadz gimana nih menurut Ustadz ya, mana sih yang lebih penting kita belajar tentang akhlak atau kita belajar tentang ilmu? Karena sebenarnya banyak sekarang orang lebih mementingkan untuk belajar ilmu. Belajar ilmu agama Islamnya bagus, tapi afwan ya mohon maaf sekali. Jadi galak, jadi ngerasa aku tuh lebih baik daripada dia gitu. Masya Kamu Islamnya Islam apa lah? Kenapa harus ditanya Islam apa gitu? Kayak dikotak-kotakin gitu. Maksudnya gimana sih Ustadz, mohon tausiahnya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek ombaknya ya. Jamaah. Yeay! Oh jamaah. Yeay! Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Habibana dan Ustaz Syam serta kakak Caca yang baru ini kita bertemu, segenap jamaah Islam itu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak dengan ilmu ini mesti sepadan. Tidak mungkin orang punya ilmu tanpa punya akhlak, karena nanti akan sombong. Kemudian ada orang punya akhlak nggak punya ilmu, itu kayak jasad tanpa ruh. Bingung juga, orang baik tapi nggak ngerti rukun sholat.
Repot juga orang akhlaknya sangat baik. Sholat subuhnya 3 rakaat. Agak repot. Jadi ini antara akhlak dengan ilmu harus sepadan. Tidak ada satu yang saling berlebih. Nah dikatakan al-adabu fauqal ilmi. Sebuah adab itu di atas ilmu. Mari kita lihat bagaimana Al-Quran menempatkan akhlak. Nabi Musa alaihissalatu wassalam ketika ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa itu di tangan kamu hai Musa? Karena yang bertanya Allah. Nabi Musa pakai akhlak sekali. Beliau mengatakan, qala hiya asaya, ini adalah tongkatku. Dengannya aku menggembala kambing. Padanya waliya fiha ma'arib ukhra. Aku menjadikan tongkat ini untuk berbagai keperluan dan lain sebagainya. Padahal mudah bagi Nabi Musa alaihissalatu wassalam untuk mengatakan, ini tongkat ya Rob. Tapi tidak. Dia katakan ini tongkat, gunanya untuk ini. Itu adalah li ta'zim wa takrim wa ta'adab. Itu adalah untuk menghormati Allah, mengagungkan Allah dan adab kepada Allah. Dengan demikian Al-Quran mensinyalir bahwa seolah-olah memang akhlak pada akhirnya yang memenangkan di atas ilmu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Akan saya analogikan bagaimana Nabi juga berakhlak. Bagaimana Nabi innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Kira-kira kita beranalogi. Kalau ada seorang guru lagi hujan. Bu, kita bayangkan ya, seorang guru lagi hujan. Tiba-tiba ia minta, nak lemparkan kunci mobil. Disuruh lemparkan kunci mobil. Itu perintah. Ya itu perintah. Apakah seorang murid situ lemparkan? Tidak. Dengan hujan-hujan dikasih. Padahal perintahnya adalah lemparkan. Tapi adab mendahuluinya. Dia bukan dilempar. Akhirnya kunci mobilnya dibawa walaupun dia hujan. Itu namanya adab mendahului daripada sebuah perintah. Padahal andaikan anak tersebut melempar kunci mobil, sah nggak? Karena perintah gurunya adalah melempar kunci mobil. Tapi ternyata ia menerobos hujan. Ia datang ke rumah gurunya. Ia datang mendatangi gurunya dalam keadaan hujan-hujan. Itu demi adab. Jadi rupa-rupanya adab mengalahkan perintah dalam hal ini. Maka mari saat ini bangsa ini memang butuh kepada adab. Ada orang banyak singgungannya. Ada orang banyak marahnya. Ada orang banyak tersinggungnya. Maka akhlak kita utamakan. Al-adab istimalu yuhmadu fi qaulin wa fi'alin. Jadi adab itu adalah sesuatu yang bisa dipuji orang dalam keadaan perkataan, perbuatan. Nah ini harus dimunculkan. Apalagi zaman sosial media zaman sekarang Masya ya. Allah. Generasi milenial, generasi Z, apalagi influencer-influencer yang punya follower yang banyak. Itu punya apa ya tanggung jawab untuk menjadikan contoh adab yang baik dalam kehidupan sehari-hari gitu Gurunya ya. melempar, disuruhnya melempar tapi didatangi. Tetap adabnya Masya Karena Allah. memang nanti sama gurunya dikasih 50.000. Ya Masya Allah, jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu buat Ustadz Afif nih. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Ada pertanyaan Ustadz Syam boleh dong bantuin Apa tuh saya di pertanyaannya? sini. Ini dari Instagram nih, dari @shanti.kinanti. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya dong, ngomongin akhlak nih Ustadz. Tetangga saya jauh deh pokoknya. Dia tuh suka banget gibahin saya sama tetangga saya yang lain. Padahal dia mah juga belum sukses-sukses banget Ustadz. Anaknya juga gak nurut lagi Ustadz. Orang kayak gitu enaknya diapain ya Ustadz? Gimana tuh? Kira-kira diapain? Gak tahu diapain enaknya nih Ustadz nih? Kira-kira diapain? Gak tahu, didoain kali atau diapain gak tahu? Didoain lah. Oh, gitu. Karena doa itu adalah senjatanya orang yang beriman. Oh, Masya Tapi Allah. kalau mau tahu lebih lanjut, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Kirain mau kasih penjelasan sekarang.